Pembacaan Alkitab hari ini dari Roma 6 ayat 4 sampai dengan 11. Roma pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11 yang menyatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu Bapa dan Saudara kekasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita memasuki khotbah berseri bagian yang ketiga. Tidak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat dan kita telah tiba pada waktu yang ketiga atau minggu yang ketiga dari khotbah berseri, tetapi kita sudah masuk minggu kedua Prapaskah. Kalau minggu lalu saya berbicara tentang penderitaan yang Yesus alami dalam sebelum Dia mati, merupakan sebuah penderitaan berat bukan hanya secara fisik, tetapi Yesus mengalami yang namanya kematian roh juga, keterpisaan yang luar biasa terjadi antara Dia dan Bapa, dan itu sangat menyakitkan. Maka minggu ini kita bersama-sama akan melihat apakah Yesus perlu bangkit. Setelah Dia menderita lalu mati, bukankah tugasnya sudah selesai? Mengapa Dia harus bangkit? Bukankah target Allah adalah Dia turun ke dalam kerajaan maut? Ya, berada di sana memberitakan tentang keselamatan dan bahwa maut tidak punya kuasa lagi atas kehidupan manusia dan selesai. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bersama-sama melihatnya. Apakah Yesus perlu bangkit? Saya baca di sebuah cerita refleksi Katolik, ada cerita tentang seorang pria yang punya seekor anjing, dan dia sayang sekali dengan anjing itu juga nggak pernah dia pergi kemanapun tanpa anjing itu. Suatu ketika pria ini sakit dan dia masuk rumah sakit. Ternyata penyakitnya itu cukup parah, dia tinggal dalam waktu yang cukup lama. Setiap kali keluarganya datang, yang dia tanya anjingnya saja. Bagaimana makannya, sudah disisir belum bulunya, dia mandi enggak? Kalian jangan lupa potong kukunya, ingat vitaminnya. Terus ada saja yang dia katakan tentang anjingnya. Si anjing juga sama rupanya. Anjing ini juga kelihatan sangat sedih melihat tidak bertemu dengan tuannya. Suatu hari, salah seorang kerabatnya memutuskan membawa anjing ini ke rumah sakit. Dia bicara sama pihak rumah sakit, boleh dari pintu depan langsung naik masuk ke kamar. Sesudah itu turun langsung keluar, jangan sampai anjing itu berkeliaran kemana-mana. Lalu dibawalah oleh si kerabat, mau buat surprise untuk pria yang sakit ini. Masuk ke lobi rumah sakit terus,
Mereka naik ke lantai 3, tempat di mana pria ini terbaring sakit. Tetapi begitu lift terbuka, mereka harus jalan ke arah kiri. Anjing itu segera berupaya melepaskan tubuhnya dari si kerabat yang memegang tali. Dia berusaha ke arah kanan. Dan akhirnya karena anjing itu menyeret dengan segala tenaganya, ya sudah, orang itu ikut ke arah kanan. Dia pergi ke depan sebuah pintu. Dan dia gonggong terus dia ke arah pintu itu dengan ekor yang terus berkibar-kibar. Dia manjat di pintu itu dan dia mulai menggaruk-garuk pintu. Terus seperti itu. Akhirnya orang yang di dalam pintu itu membuka pintu tersebut. Dan ternyata si tuan ini, ya pria ini, dia sedang diobservasi atau sedang diperiksa. Memang kamarnya di sana, tapi dia sedang diperiksa di kamar yang berbeda, di ruangan pemeriksaan yang berbeda. Anjing itu masuk, mereka berdua bertemu. Si pria memeluk anjing itu dengan penuh kasih sampai berlinang air mata. Saya mau menceritakan apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Anjing itu tidak pernah tahu di balik pintu itu siapa. Dia hanya berjalan berdasarkan instingnya, berdasarkan pembauan atau penciumannya terhadap tuannya. Dia tidak tahu apakah di balik pintu itu akan ada bahaya, apakah di balik itu akan ada ancaman untuk dirinya. Dia tidak tahu. Yang dia tahu, di balik pintu itu ada tuannya. Sehingga dia lupakan semua dan dia begitu excited untuk bertemu dengan tuannya, berjumpa dengan tuannya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih Tuhan, seperti itulah mungkin rasa dari orang yang mau berjumpa dengan Tuhan kalau dia sangat mencintai Tuhannya. Dia tidak tahu apa yang ada di sana, apa yang terjadi di seberang sana, apakah itu ancaman ataukah itu sesuatu yang mendatangkan sukacita. Dia tidak tahu. Tetapi dia menanti dengan penuh sukacita perjumpaan tersebut. Karena hanya satu yang dia tahu, di balik pintu itu, di balik kehidupan ini, ada Tuhan atau ada Dia yang besar yang sedang menanti. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang membuat kematian itu ternyata membawa ketenangan bahkan sukacita untuk yang pergi? Tentu yang ditinggalkan itu penuh dengan kepahitan, kedukaan, ya, dan rasa sakit yang kadang-kadang bertahan lama sekali dan panjang sekali. Buat yang meninggal ini sukacita. Apa yang membuat sukacita seperti itu bisa timbul? Karena penderitaan dan kematian Yesus membuka relasi baru antara Allah dan manusia. Kalau dulu karena dosa, permusuhan itu tajam sekali. Jurang besar itu terbuka lebar. Allah bukan membenci manusia, tetapi dosa itu yang menyebabkan perpisahan antara Allah dan manusia. Jurangnya lebar sekali. Sehingga kematian untuk orang-orang sebelum Yesus datang adalah sebuah kemalangan dan kepahitan yang sangat menakutkan. Mereka perlu untuk menikmati hidup dengan sungguh, karena kalau mati selesai semuanya, yang ada hanya penderitaan. Saya katakan, penderitaan dan kematian Yesus membuka relasi baru. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, menyakitkan, dan menyedihkan untuk yang pergi. Tetapi kematian adalah sebuah perjumpaan dengan Dia yang begitu kita cintai, dengan Dia yang begitu kita hargai dan kita sembah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, semua terjadi karena penderitaan dan kematian Yesus. Lalu, bukankah kematiannya sudah cukup? Bukankah dengan Yesus mati berarti Dia menjembatani relasi yang putus itu antara Allah dan manusia dan sudah selesai? Bukankah kematian itu menunjukkan Yesus turun ke dalam kerajaan maut? Kata pengakuan iman rasuli, Yesus berbicara pada kuasa kemautan itu, kamu tidak punya lagi gigi, kamu tidak punya lagi kekuatan, kamu tidak punya pengaruh apa-apa atas kehidupan orang percaya. Dan itu cukup. Mengapa atau kenapa Yesus harus bangkit?
Kematian Yesus yang terjadi membatalkan catatan hutang yang mengancam kita. Itu kata Kolose 2 ayat 14. Kita ini orang-orang yang berhutang. Catatan hutang kita di hadapan Allah panjang sekali, mengancam kita. Tetapi kematian Yesus menyelesaikan itu. Kematian Yesus mengakhiri perseteruan antara Allah dan manusia. Kata Kolose 2 ayat 15, ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Jadi dia mempermalukan semua kuasa-kuasa besar di dunia ini, terutama kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa kerajaan kematian itu. Yesus permalukan dalam kemenangannya ketika dia mati, turun dan memberitakan hal itu di sana. Sekali lagi, lalu apakah Yesus perlu bangkit? Ada 4 alasan, Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab hal ini. Apakah Yesus perlu bangkit? Pertama, Yesus harus bangkit untuk menunjukkan dosa tidak punya kuasa atasnya. Yesus harus bangkit karena Yesus telah mengalahkan dosa. Ya. Jadi bukan berarti ketika Yesus turun berarti dosa itu tidak kalah. Tetapi ketika Yesus tetap mati, tetap ada di dalam dunia kematian dan kegelapan itu, maka orang tidak akan melihat ini sebagai sebuah kemenangan yang spektakuler, kemenangan yang luar biasa. Yesus harus bangkit untuk menunjukkan, ini loh dosa sudah saya kalahkan. Dia tidak punya gigi lagi. Dia sudah hancur. Tidak ada lagi orang-orang yang hidup dalam Yesus. Saya seringkali mengatakan ini, ketika masuk dalam kematian cengkeram dia dan dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Itu dulu. Sekarang giginya maut jika orang percaya pada Yesus yang diawali dengan Yesus masuk ke dalam dunia orang mati. Gigi yang tumpul ini tidak bisa menahan sehingga manusia, orang percaya itu pada satu saat akan keluar, akan mengalahkan maut itu. Karena Yesus sudah melakukan itu. Jadi Yesus bangkit untuk menunjukkan dosa tidak punya kuasa lagi. Jika Kristus tidak bangkit, kata 1 Korintus 15 ayat 7, maka sia-sia imanmu. Kamu masih dalam dosa-dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit, pernyataan kemenangan itu tidak diproklamirkan, maka dosa masih punya gigi. Dia bisa bilang begini, ya enggak ada buktinya kan bahwa Yesus yang turun itu sudah mengalahkanku. Dia bisa melakukan penipuan lagi terhadap manusia. Tetapi dengan bangkitnya Yesus ini pernyataan kekalahan atas semua kuasa-kuasa buruk termasuk kuasa kematian dan kuasa kegelapan. Dan pernyataan ini merupakan sebuah penguatan bagi iman percaya kita. Yang kedua, mengapa Yesus perlu bangkit? Untuk menegaskan bahwa dia Tuhan. Saya kutip Yohanes 10 ayat 17-18. Ini cerita tentang gembala yang baik. Kalimatnya mengatakan begini, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya, nyawaku, daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kalau Yesus tidak mengizinkan kematian itu, tidak akan terjadi. Dia mau bilang begitu. Aku berkuasa untuk memberikannya dan mengambilnya kembali. Orang bisa memilih bunuh diri. Kita bisa memilih karena masalah yang sangat berat, mending saya mati saja dan kita mati. Kita bisa memilih untuk mati, tapi kita tidak bisa memilih untuk hidup kembali. Ketika Yesus bangkit, dia mau mengatakan, aku bisa memilih kematian itu, tapi aku bisa memilih kehidupanku lagi, kebangkitanku lagi. Karena kasih yang Bapa berikan, untuk menegaskan dia adalah Allah. Yang ketiga,
Mengapa Yesus harus bangkit? Ini menjelaskan tentang apa yang akan kita alami kelak. Jadi Yesus harus bangkit supaya kita sebagai orang beriman mengerti kematian itu tidak bisa mengurung kita lagi. Supaya kita mengerti bahwa satu saat semua akan dibangkitkan. Kalau di dalam Markus dia katakan kita akan mengenakan tubuh baru. Juga di dalam Kolose kita tidak akan pakai tubuh ini lagi. Kenapa? Kan daging tulang hancur. Ya, karena itu dibuat di dunia ini. Tetapi Allah akan mengenakan tubuh baru bagi kita. Tapi kita pasti ya dan amin bangkit. Sebagaimana Yesus yang bangkit. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini menegaskan bahwa kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Yang katanya dosa tidak punya gigi bagi kita yang percaya pada Yesus, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Memang bukan sekarang. Nanti pada saat Yesus kembali, kata firman Tuhan, dia akan membangkitkan semua. Yang mati akan dihidupkan. Sekian puluh tahun, ratus tahun yang lalu ia beriman pada Yesus, bangkit semua. Dan pengadilan Allah akan berlaku di situ. Tetapi kita akan bangkit. Imani itu. Itu yang kita ucapkan juga di dalam pengakuan iman rasuli kita. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati sebagai yang sulung. Artinya apa? Yang pertama, kalau sebut nama sulung, berarti ada yang berikutnya. Dari orang-orang yang telah meninggal. Dalam perikop pembacaan kita pagi hari ini, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa padanya. Kita akan hidup bersama dengan Dia. Ini alasan ketiga. Mengapa Yesus harus bangkit? Mengapa kebangkitan itu menjadi hal yang penting sekali? Kematiannya sudah menyelesaikan semua dosa kita. Tetapi kebangkitannya sebagai pernyataan iman memenangkan kita semua. Yang keempat, mengapa Yesus perlu bangkit? Karena ini memberi kepastian pada kita bahwa kita beriman pada Tuhan yang hidup. Orang boleh mengatakan mayatnya dicuri pada saat kuburnya kosong. Orang boleh mengatakan yang disalibkan itu bukan dia, tapi murid yang menggantikannya. Terserah. Buat kita, yang disalib itu Yesus. Dan dia mati dikuburkan. Tetapi kubur itu kosong. Bukan karena tangan manusia. Melainkan tangan Allah. Jadi pernyataan kebangkitan itu menyatakan kita beriman pada Tuhan yang hidup. Coba silakan sebutkan siapa nabi di dunia ini yang mati dan hidup lagi. Tidak ada. Mati selesai. Yesus yang adalah juru selamat itu, boleh orang lain mengatakan mereka juru selamat. Ada banyak agama atau aliran yang nabinya mengatakan bahwa dia juru selamat. Dalam kalimat yang berbeda. Tetapi mereka mati dan selesai. Yesus bangkit. Jadi kita tidak percaya pada Tuhan yang mati, melainkan kita beriman pada Tuhan yang hidup. Itu membuat saudara dan saya harusnya semakin berbangga. Aneh sekali kalau ada orang yang kemudian memutuskan meninggalkan Dia. Padahal lihat 4 alasan ini. Apa yang tidak dia lakukan untuk saudara dan saya? Apa yang tidak dia lakukan untuk kita? Apa yang tidak dia buat sehingga hidup ini bukan hanya berhenti ketika di dunia, tapi hidup ini berkelanjutan. Sampai dunia ini berakhir, anak-anak Tuhan masih hidup. Siapa yang menjanjikan itu? Hanya Yesus. Tidak ada yang lain yang berani menjanjikan seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Yesus perlu bangkit? Ya, dia harus bangkit. Supaya saudara dan saya tidak terbenam di dalam kegalauan,
kebingungan, ketidakpastian, ragu-ragu. Dia mati, oke, lalu dia kemana? Apa yang dia lakukan? Jangan-jangan dia masih di dunia kematian. Yesus perlu bangkit supaya kita semakin dikuatkan dalam iman dan percaya kita kepada Allah. Apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Pertama, keep your spirits up. Apa yang dialami Yesus meningkatkan semangat kita untuk menjalani kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang yang patah semangat, hilang harapan sekarang. Pekerjaan belum dapat lagi setelah diberhentikan. Gaji yang dipotong mungkin belum pulih lagi. Kondisi perusahaan masih goyang. Kehidupan ibu-ibu juga berhitung, berpikir apa yang harus dilakukan. Dan terkait dengan ekonomi, anak-anak, coba Bapak Ibu dengarkan beberapa stasiun televisi beberapa hari belakangan ini, atau yang dengar di radio mungkin ketika sedang berada di kendaraan. Apa yang mereka percakapkan? Pertanyaan-pertanyaan yang timbul, 1 tahun ini anak-anak kita sebenarnya belajar betul atau tidak? Anak-anak kita sebenarnya diperkaya secara kognisi atau tidak? Mereka guru-gurunya kompeten, oke. Tapi anak-anaknya materi-materi sekolahnya juga bagus-bagus. Tetapi bagaimana dengan anak-anak ini? Mereka menghabiskan waktu dengan terus pada layar dan mengerjakan tugas-tugas mereka, ataukah lebih banyak waktu yang mereka pakai untuk bermain, baik itu dengan gadget ataupun dengan teman-teman, dengan permainan mereka di rumah, atau nonton YouTube dan lain sebagainya. Itu menimbulkan keraguan. Banyak orang khawatir, banyak orang takut, ada orang putus harapan. Saudara, keep your spirits up. Mari tetap angkat semangatmu. Tetap bangkitkan semangat untuk menjalani kehidupan. Bentangkan masa depan yang besar di depan sana. Ya, tapi nggak ada ini, nggak ada itu. Berhenti berbicara tidak ada. Tapi mari kita katakan akan ada. Sesuatu yang besar Tuhan pasti sediakan dengan banyak cara. Karena aku beriman pada Tuhan yang ajaib. Kalau Dia bisa mengalahkan maut yang paling mengerikan itu, ya, apalagi persoalan hidupku. Aku berjalan dengan iman. Saya tetap bersemangat menjalani hidup ini. 5 kali saya jatuh, 15 kali saya bangun. 10 kali saya terjerembab dan hancur. Luka-luka penuh dengan tubuh saya. Tetapi saya akan bangun lagi. Membersihkan luka ini, menguatkan kaki, menguatkan iman, membarui harapan dan berjalan lagi. Itu spirit yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Sebab kita belajar dari kisah Yesus. Bagaimana Ia tidak tenggelam dengan kegagalan demi kegagalan manusia. Ya, Allah tidak pernah menyerah pada manusia. Berusaha bangkit. Siapa yang tidak? Kalau kita rajin baca firman atau ikut gereja, ya, ibadah-ibadah. Siapa yang tidak berjumpa dengan nabi, raja, imam, orang-orang pilihan Allah yang berusaha membawa supaya manusia itu bangkit lagi. Relasi dengan Allah dipulihkan, gak bisa-bisa. Allah tidak pernah menyerah. Setelah pakai si A tidak bisa, pakai B, pakai C, pakai D, tidak bisa. Oke, aku turun tangan. Tetapi Dia lakukan itu dengan semangat pantang menyerah. Saudara sedang berhadapan dengan masalah rumah tangga saudara. Saya give up, Bu Pendeta. Suami saya keterlaluan. Istri saya gak bisa berubah. Anak-anak saya sudah masuk dalam jurang narkoba atau kejahatan apapun. Saya sudah tidak bisa mengangkat mereka. Jangan pernah menyerah. Allah tidak pernah menyerah. Kita beriman pada Allah yang luar biasa penuh semangat. Jadi ayo bangkit. Ayo gerakkan semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Yesus yang bangkit meningkatkan semangat kita untuk menjalani kehidupan.
buat target-target di depan, ya, buat sesuatu yang positif di depan sana. Sekalipun saya rasa saya sudah tidak sanggup merayap pun, menyeret badanku pun, saya lakukan itu. Karena saya beriman pada Tuhan yang memberikan semangat pada saya. Pelajaran yang kedua bagi kita, karena Yesus bangkit, tidak ada alasan yang membuat kita tidak bersukacita atau hidup dalam kemurungan. He is not here, for he has risen. Ya, Tuhan sudah bangkit, dia nggak ada lagi di sini. Ayo bangkitkan sukacita dalam menjalani hidup. Saya berkali-kali mengatakan bahwa yang Allah berikan untuk kita itu sukacita dari dalam hati. Persoalan bisa saja mengungkung kehidupan kita, tapi memiliki sukacita, kita katakan begini, kamu saya harus kalahkan hari ini, masalah hari ini. Enggak bisa besok saya kalahkan kamu, ayo ada masalah yang lain lagi. Saya dengan sukacita saya hadapi. Karena kalau orang sukacita, Bapak Ibu dan Saudara, seberat apapun persoalan, dia akan hadapi dengan ringan. Tapi kalau kita penuh dengan kemurungan, penuh dengan penyesalan diri, penuh dengan keluhan, semuanya berat di sekitar kita. Semuanya salah di sekitar kita. Allah mengajarkan pada saudara dan saya bahwa kalau kita punya sukacita dan tidak murung, kita bisa menjalani dan mengalahkan segala persoalan dalam hidup kita. Yesus yang bangkit itu, ya, mengapa dia harus bangkit? Sudah ada 4 alasan yang saudara dapatkan pada pagi hari ini. Memberikan dorongan sukacita untuk menjalani hidup ini. Kenapa ada lagu, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Dia mengulang kata di hatiku. Karena semangat kita, kemauan kita mengatasi persoalan hidup itu muncul dari hati. Dan kalau hati itu penuh sukacita, kita dapat katakan batu sebesar apapun dia menjadi kerikil di depan mataku. Karena aku berjalan dengan Tuhan. Saudara sedang lakukan apa saat ini? Mau membangun usaha? Sedang berusaha memotivasi diri hidup lebih baik? Sedang berusaha menyelesaikan konflik internal dalam keluarga? Mari jalani dan hadapi dengan sukacita. Dan orang yang bersukacita tidak membentak-bentak. Orang yang bersukacita tidak marah-marah. Orang yang bersukacita selalu mengajak berterima kasih, mengajak bersyukur, dan penuh dengan bahasa-bahasa kasih terhadap orang lain. Saudara bisa lakukan itu selama ada sukacita di dalam hati. Dan itu diberikan Yesus bagi kita semua. Pelajaran yang terakhir bagi kita. Jangan pernah merasa sendiri. Allah punya cara untuk menunjukkan kehadirannya. God's love is like an ocean. You can see its beginning but not its end. Kasih Tuhan itu, ini kata Rick Warren ya, kasih Tuhan itu seperti lautan. Kita bisa lihat awalnya, ombak misalnya ya, kita berdiri di pantai lalu lihat ombak datang, dia tarik lagi air itu. Ini beginningnya, ini awalnya. Tapi kita tidak pernah lihat yang mana ujungnya dari laut itu. Air membentang terus. Awalnya kita tahu, akhirnya kita tidak pernah lihat. Seperti itu cinta Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Ketika kita berpikir saya sendiri, segera ingat janji yang Allah berikan tidak pernah berubah bagi anak-anaknya. Dia berjanji menyertai ya dan amin kesetiaannya itu. Mungkin saudara dan saya tidak mendengar dia. Tapi mari kita belajar melihat Allah itu lewat apa yang terjadi di sekitar kita. Belajar melihat Allah itu ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah kita duga. Tapi dia menolong kita. Kita berjumpa dengan sebuah situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Di situ kita melihat Allah hadir. Kita berjumpa dengan banyak hal yang mengejutkan. Di situ Allah menunjukkan dirinya. Jangan pernah merasa sendiri.
Allah yang sudah mati, yang menderita mati dan bangkit itu menjanjikan penyertaannya bagi kita semua. Jadi kenapa dia harus bangkit? Perlukah dia bangkit? Ya, dia perlu bangkit untuk memperkenalkan siapa dia, untuk menunjukkan kemahakuasaannya sebagai pernyataan yang sulung dari kebangkitan kita semua, dan menunjukkan kita beriman pada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Buat apa dia lakukan semua itu kalau dia tidak menjanjikan penyertaan, atau dia tidak melakukan sepenuhnya penyertaan itu dalam hidup kita. Jangan pernah merasa sendiri. Dalam diam Allah tetap bekerja. Terpujilah Kristus. Amin.